Minggu kali ini kita akan merayakan Paskah, tapi tidak di gereja seperti biasanya, tapi kita merayakan Paskah di rumah kita masing-masing. Ya, karena kita harus menjaga diri kita harus tetap makan makanan yang sehat, ya kan? Supaya kita nanti diberi kesempatan lagi untuk beribadah bersama-sama untuk menyembah Tuhan. Mari kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Kita akan naikkan pujian bukan dengan barang hal.
Minggu hari ini kita akan merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, di mana Tuhan sebagai juru selamat kita yang hidup. Amin. Amin. Mari kita akan puji Tuhan, kita akan pujikan, merayakan.
Cerita Paskah, pengorbanan Tuhan Yesus. Ini adalah penggambaran Tuhan Yesus. Shalom. Selama Yesus di bumi, Dia selalu menceritakan tentang kasih Allah. Dia juga menyembuhkan orang sakit dan banyak melakukan mujizat. Tuhan Yesus dapat meredakan angin ribut. Dia juga dapat membangkitkan orang yang sudah mati. Yesus sangat mengagumkan. Nah, meski Yesus mengajarkan hal yang baik, hal yang besar, penuh mujizat, pemuka agama Yahudi sangat membenci Yesus. Mereka tidak suka Yesus mengatakan bahwa Ia adalah anak Allah. Kemudian, seorang muridnya, yaitu Yehudas Iskariot, karena ketamakannya menukar Yesus hanya demi uang. Tak lama, Yesus pun ditangkap ketika dia sedang berdoa di Taman Getsemani. Dia dibawa ke mahkamah agama. Setibanya di sana, pemuka agama Yahudi bertanya kepadanya, apakah dia benar seorang Mesias dan adalah anak Allah. Yesus pun menjawab, "Kau berkata, aku adalah anak Allah." Orang-orang Yahudi pun semakin marah dan ingin menghukum Yesus. Mereka benar-benar membenci Yesus. Mereka pun membawa Yesus kepada Pilatus, pemerintah Roma, untuk diadili. Pilatus tidak menemukan satu kesalahan pun pada diri Yesus, sehingga ia berniat untuk membebaskan Yesus. Tetapi orang Yahudi semakin marah dan berteriak, "Salibkan dia! Salibkan dia! Kami ingin Yesus mati! Salibkan dia!" Karena desakan banyak orang, Pilatus pun menyerahkan Yesus untuk dihukum. Namun ia tidak mau bertanggung jawab dan mencuci tangannya. Malam itu, Yesus dipukul, disiksa, dan diberi mahkota duri pada kepalanya. Yesus disiksa hingga ia tidak dapat berdiri lagi. Esok paginya, Yesus harus memikul salib menuju Golgota. Namun ia terjatuh. Kemudian Simon orang Kirene dipaksa untuk membantunya. Sesampainya di bukit Golgota, yaitu bukit tengkorak, tentara Roma memaku tangannya dan kaki Yesus, lalu menyalibkannya. Saat Yesus di atas kayu salib, orang Yahudi bertanya, "Bila engkau anak Allah, selamatkanlah dirimu dari salib." Tapi Yesus tahu, dia harus disalib untuk menebus dosa manusia. Lalu kegelapan pun datang meliputi bumi. 3 jam kemudian, Yesus menghembuskan nafas terakhirnya dan mati. Saat itu juga, tirai yang membatasi ruang Maha Kudus di Bait Suci terbelah menjadi 2. Seorang prajurit Roma yang melihat hal itu berkata, "Orang ini benar-benar anak Allah." Kemudian Yusuf Arimatea datang dan mengubur Yesus di gua miliknya. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Di hari yang ketiga, hari Minggu pagi, para wanita yang mengasihi Yesus datang ke kaburnya. Tapi mereka tidak menemukan tubuh Yesus. "Jangan takut," kata malaikat. "Dia tidak di sini. Dia sudah bangkit." Mereka pun mengingat Yesus berkata bahwa ia akan bangkit di hari ketiga. Mereka pun bersukacita. Mereka berlari menemui murid-murid Yesus dan bersaksi bahwa Yesus sudah bangkit. Dalam 40 hari kemudian, Yesus datang menemui murid-muridnya dan menunjukkan bahwa dia hidup. Yesus mengatakan, apa yang dia lakukan adalah satu-satunya jalan agar manusia diampuni dosanya dan kekal bersama Bapa.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Ya, tadi kita sudah melihat video yang ditayangkan tadi, itu bahwa itu bercerita tentang perjalanan tentang Tuhan Yesus dan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Nah, dari awal kalau kita mau lihat Tuhan Yesus itu sangat berkuasa, melakukan banyak hal di dalam kehidupannya. Dia sangat melakukan banyak mujizat, yaitu dia menyembuhkan orang sakit kusta, dia membangkitkan orang mati, dia meredakan air, dan banyak lagi yang ada di Alkitab. Tetapi banyak orang yang tidak suka dengan karya Yesus, yaitu pemuka agama, orang Yahudi, orang Farisi, bahkan Yudas Iskariot, seorang muridnya pun menjual demi uang. Nah, kita akan bersama-sama membuka firman Tuhan di dalam ayat Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Di sini dikatakan bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, dalam cerita yang kita lihat, kita bisa melihat tipe orang-orang dalam kisah penyaliban Tuhan Yesus. Ada 4 karakter, yaitu yang pertama, ahli Taurat, pemuka agama, orang Farisi. Nah, ahli Taurat ini walaupun orang-orang pandai, ahli Alkitab, namun dia tidak percaya akan Tuhan Yesus. Demikian juga dengan Yudas Iskariot, murid Tuhan Yesus. Dia mengenal Tuhan Yesus, setiap harinya dia bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dan dia mengerti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tetapi apa? Demi uang dia mau menjual Tuhan Yesus, karena dia ingin mendapatkan uang yang banyak. Yang ketiga yaitu Pilatus, orang yang memang tidak mengenal dan tidak percaya akan Tuhan Yesus. Dia tidak mau tahu tentang Tuhan Yesus. Ketika cuci tangan setelah menyerahkan Tuhan Yesus untuk dihukum oleh orang Yahudi. Yang keempat, Simon Petrus atau murid Yesus. Ini orang yang sangat mengenal Tuhan Yesus, sama seperti Yudas Iskariot tadi. Tetapi apa? Dia menyangkal Tuhan Yesus 2 kali. Ya. Tetapi apa? Dia kemudian namun bisa bertobat dan percaya penuh kepada Tuhan Yesus. Dari 4 karakter ini yang bisa kita teladani, yaitu meskipun Petrus menyangkal Tuhan Yesus, tetapi apa? Dia mau bertobat. Dan bisa kita teladani, kalau kita berbuat salah kepada siapapun, ketika kita mau melakukan pertobatan, nah itu pasti membuat hati Tuhan Yesus itu sangat senang. Nah, kalau kita bisa dan harus langsung bertobat, minta ampun kepada Tuhan Yesus. Beda ya dengan ini, dengan Yudas Iskariot, ya. Dia tidak bertobat tetapi dia bunuh diri. Nah, Tuhan Yesus yang mengetahui kesalahan Petrus dari semula selalu menerima pertobatan. Dan adik-adik ketika melakukan kesalahan, ketika kita mau memperbaiki kesalahan, ya, itu adalah juga suatu pertobatan. Dan kita akan buka juga di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 8 sampai dengan 9. Sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Nah, jangan ada orang yang memegahkan diri. Bukan seperti dunia yang berusaha untuk melakukan kebaikan untuk mencari keselamatan. Tuhan Yesus menyelamatkan kita bukan karena kita tidak memiliki kesalahan atau berdosa,
tetapi karena Dia mengasihi kita dan Dia percaya kepadanya. Nah, ini ada lembar kerja ya untuk adik-adik di rumah. Ini nanti kita difoto dulu dan kemudian nanti kita serahkan kepada guru sekolah minggu kita. Nah, itu saja adik-adik. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita akan bersama-sama kembali memuji Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan. Dan nanti doa penutup, Guru Wahyuni akan memimpin dalam doa penutup. Kasih
kami bersyukur ketika Engkau mati di kayu salib, itu semua untuk menebus dosa-dosa kami semua. Terlebih untuk anak-anak, kami percayakan semua ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Biar Allah senantiasa mengurapi setiap hati anak-anakmu. Biarlah anak-anakmu semakin hari boleh semakin setia, boleh semakin mengerti Engkau. Dan biarlah anak-anakmu bisa menjadi pelaku firman yang baik, menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, Kau harus memberkati setiap hati kami ketika kami boleh berteluh di bawah kaki salib-Mu pada saat ini. Menyerahkan hidup kami, menyerahkan hati kami, ketika kami boleh menjadi yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh doa kami ini di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.